Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK Ahmad Kosinudin. Flying victim, cari sensasi dan menyesatkan publik, malah dikuliti habis-habisan oleh pengacara Pak Joko Widodo, Bung Firman, teman-teman. Nah, sebelum kita ke video, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Roy Suryo merasa dirinya dijahati oleh saudara Joko Widodo. Ya, menurut saya itu adalah sensasi-sensasi yang memang sudah dibangun ya dari awal ya. Jadi saya perlu jelaskan bahwa Bapak Jokowi dari awal kan tadi sudah dilihat di dalam laporan pasal-pasalnya dimasukin. Bagaimana bisa diselundupin orang dari awal kok? Makanya saya harus mengatakan hati-hati nih. Kalau lagi melakukan pencemaran nama baik lagi, melakukan dugaan-dugaan fitnah lagi, itu kan laporan polisi, nggak mungkin dirubah. Gimana ceritanya? Gitu loh. Yang perlu kita ketahui ya, pemirsa ya, ibu bapak sekalian, bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo itu adalah melakukan katanya penelitian terhadap suatu dokumen katanya ya. Sekali lagi semua katanya digital, which is sebenarnya kemarin sudah dibuktikan ijazah aslinya ada. Dan yang dia periksa itu adalah dokumen digital, foto yang kita nggak ngerti foto dari mana, apakah itu benar apakah tidak, kita nggak ngerti. Yang pasti yang dia periksa itu sesuatu hal yang tidak asli, tapi dia mengatakan itu palsu punya Pak Jokowi gitu loh. Bahwa Pak Jokowi itu adalah memiliki jasa palsu, padahal yang diperiksa itu bukan jasa asli gitu loh. Dari situ sudah kelihatan bahwa memang dari awal kita laporkan ITE. Jadi kalau dibilang wah baru kita tahu sekarang, capek. Panggilan kan juga ada di situ. Pasal-pasal disampaikan. Dan itu laporan polisi loh Mbak. Laporan polisi itu adalah pada waktu dilaporkan sudah disampaikan. Jadi kalau sekarang diputar-balikan playing victim dan sebagainya, menurut saya itu kelucuan-kelucuan yang berikutnya. Dan saya pikir ya sudahlah. Dari sejak awal disampaikan, tunjukkan, baru kita berhenti. Kemarin tunjukin masih aja ngoceh, gitu kan? Kalau menurut saya sebaiknya legowo. Siapkan pembelaan, siapkan saksi-saksi meringankan, siapkan hal-hal lain. Itu lebih legowo. Kalau dia terus memutarbalikkan fakta, terus mengatakan nuding-nuding, nah inilah yang tadi dibilang sama Bang Ahmad Kosinudin, bahwa ada nanti adalah kewenangan subjektif dari penyidik yang bisa melakukan penegakan hukum, melakukan penahanan. Saya pikir ini suatu hal yang normal-normal aja. Dan sekali lagi saya pertegas, yang dia baca adalah laporan polisi. Artinya dari awal. Kalau lantas dia baru sekarang tahu, di dalam panggilan juga ada gitu loh. Dan tidak mungkin kita nyampaikan Pak, ini loh saya laporkan. Pak Firman, apa urusannya? Baik, apa urusannya? Pak Firman gitu. sampaikan sudah dari awal laporkan soal ITE itu ada di laporan polisi, jadi nggak mungkin diubah. Apa respon Anda Pak Kozin atas sebetulnya yang dikhawatirkan oleh kubu Roy Suryo CS terkait dengan jerat pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE? Betul, dari awal yang dilakukan adalah tanggapan Pak Kozin. Pak Firman tahan di situ dulu, silahkan Pak Kozin. Ya, yang kami anggap ini jahat karena sebelumnya pasal-pasal itu tidak diakui oleh saudara Joko Widodo. Joko Widodo tidak pernah mengakui melaporkan orang hanya peristiwa. Joko Widodo juga tidak berkompetensi terkait pasal-pasal, dan pasal-pasal itu kita ketahui setelah bukti LP itu ada dalam gelar perkara. Kalau kutipan panggilan bukti LP itu tidak diketahui pasal dari sisi saudara Joko Widodo yang dipegang, dan bukti LP itulah yang kemudian diketahui yang dipegang oleh saudara Joko Widodo. Ternyata sudah muncul siapa orang-orangnya yang sebelumnya itu tidak pernah diakui, yang seolah-olah apa yang ditetapkan oleh polisi terhadap sejumlah nama itu merupakan hasil pengembangan dari polisi dari peristiwa yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Pada faktanya ternyata tidak, memang sejak awal 5 inisial nama itu sudah dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Tentu saja, tentu itu atas inisiatif daripada kuasa hukumnya yang melaporkan inisial itu. Tetapi dalam konteks pelaporan, tentu pertanggungjawaban hukum itu bersifat melekat pada pelapor, dan itulah yang kemudian ditafsirkan oleh klien kami Roy Suryo sebagai suatu tindakan jahat. Apabila sejak awal memang saudara Joko Widodo mengakui bahwa dirinya melaporkan RRF, STTK dan seterusnya, tentu itu kemudian tidak menjadikan klien kami ini memberikan statement jahat, karena sejak awal sudah kesatria dan sejak awal sudah menyampaikan nama. Setidak-tidaknya kejahatan itu sudah diketahui sejak awal, ada niat jahat ingin memenjarakan rakyat yang sedang melakukan kritik terhadap dokumennya, alih-alih ditunjukkan dokumennya karena sudah dimintai secara baik-baik, sudah didatangi dengan surat pengantar secara baik-baik, tetapi yang datang adalah laporan polisi, itu pun dengan narasi yang ditutup-tutupi siapa orang yang dilaporkan. Baik, Pak Kozin. Oke, terkait dengan jerat pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, bukankah itu bisa saja mental asal Anda mampu buktikannya di persidangan nanti? Bukan soal mental atau tidak, tetapi kalau sejak awal ini diselundupkan, dimasukkan pasal yang tidak relevan dengan pencemaran dan fitnah, itu dijadikan sarana untuk melakukan penahanan. Itu yang kami khawatirkan sejak awal.
terlepas hari ini tidak dilakukan, tapi secara subjektif kapanpun penyidik bisa melakukan tindakan itu. Kalau sejak awal Jokowi menyatakan direndah-rendahkan, dihina-hinakan, itu kan konsistennya harusnya relevan adalah 311, 310 kalau pakai undang-undang ITE, 27A undang-undang ITE. Ingat sekali lagi, tidak ada editing atau manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Joko Widodo pada saat dia berkomunikasi kepada media. Sekali lagi, dia menyatakan merasa dirinya dihina-hinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhananya karena ijazahnya dituding palsu. Jadi dia tidak pernah komplain tentang adanya editing, dia tidak pernah komplain adanya manipulasi data elektronik, dia juga tidak menyampaikan adanya ancaman 12 tahun penjara terhadap aktivitas manipulasi data elektronik tersebut. Itulah yang kemudian membuat kami menyimpulkan ada upaya untuk menyelundupkan pasal. Apa definisi penyelundupan pasal? Yakni memasukkan pasal yang sebenarnya tidak relevan dengan keluhan yang dialami oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan apa yang dia anggap ada pencemaran dan fitnah terhadap dirinya. Itu bahwa ada pihak yang tidak sependapat, itu hal yang lain. Yang kedua, saya kira konfirmasi itu baru diketahui saat gelar perkara karena bukti itu baru digelar saat gelar perkara, karena sebelumnya kutipan sangat menyesatkan yang kami terima dari panggilan sangat menyesatkan, Mbak. Saya Baik, harus bantah ini Pak semua. Firman, saya ingin tanya apakah betul Pak Jokowi ingin para tersangka dijerat dengan pasal yang seberat-beratnya, termasuk dengan pasal yang punya potensi penahanan untuk para tersangka? Pemirsa yang terhormat, Bapak Jokowi dengan jelas menyampaikan dia sangat sedih jika harus melaporkan ini. Namun apa daya, sebelum Bapak melaporkan ini, kami juga sudah diminta melakukan penyampaian secara open public. Stop, tolong hentikan, tolong, tapi tambah digas terus. Dan yang tadi disampaikan sama Bung Ahmad Koiznuddin, itu semua menyesatkan. Karena kenapa? Sedari awal yang kita sampaikan itu adalah semua link video, link berita, seperti itu. Ya, antara lain kurang lebih ada 30 lebih lah, kurang lebih. Sehingga dari awal itu sudah ITE, dan kami adalah kuasa yang ditunjuk dari awal kalau ingin bertanya ke kami, bukan ke Pak Jokowi, gitu loh. Jadi gak usah playing victim lah. Jadi dari awal ya harus legowo. Dan sekali lagi, beliau ini, Roy Suryo CS, saya bilang tadi, dia melakukan penelitian terhadap dokumen yang bukan asli, yang katanya digital, seperti itu. Bagaimana sampai dunia kiamat pun sesuatu hal yang tidak asli ya pasti palsu, gitu loh. Jadi kalau lantas dia dengan mengatakan dia punya digital dan dia bilang, barusan tadi saya dengar tuh di depan tuh, wah akibat dari si A akhirnya nggak kelihatan warnanya begini-begini. Ya kesalahan dia. Kalau saja dia melakukan penelitian, dia tidak publikasikan, dia ngomong sama Pak, gimana nih Pak, kok begini-gini, coba Pak. Tapi ini kan ditembak goa setiap hari kita lihat. Nah inilah. Dan dari awal kami boleh dicek, diakses di media. Dari awal kita buat laporan, kita sudah sebutkan pasal 32, 35 itu. Jadi bohong ini semua. Ini penyesatan, dan ini saya harus bantah karena ini menyesatkan. Kalau sekarang lagi kembali lagi, saya sudah pernah sampaikan bahwa Bapak itu akan terus menjadi bulan-bulanan. Makanya Bapak tidak bisa tidak lain melakukan penegakan hukum. Makanya sudahlah, hentikan, kita ikuti prosesnya. Benar kata Mbak tadi, kalau memang kalian bisa membuktikan bahwa tidak ada pidana mengenai ITE, ilmu teknologi, ya silakan. Tetapi senyatanya yang dia lakukan adalah bagaimana suatu dokumen yang katanya digital dilakukan penelitian yang katanya sudah dibikin buku, ya luar biasa nih. Dan itu menjadi bukti-bukti semua ya. Baik.